Halo Sobat Sastra, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berjumpa di dalam satu tayangan yang selalu mengaitkan teks dengan realitas. Nah, pada tahun 2008 ada buku yang secara judul saja ini sangat menarik dan tentu isinya pun menarik. Ditulis oleh Seno Gumira Aji Dharma, judulnya Kentut Kosmopolitan. Kentut Kosmopolitan. Kosmopolitan itu secara harfiah artinya bahwa manusia sebetulnya merupakan dari satu komunitas global. Atau ada juga yang mengartikan bahwa kosmopolitan itu satu pandangan pemikiran yang luas. Nah, seorang sosiolog modern dari Britania Raya, Anthony Giddens, mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang secara global menyelaraskan kehidupan dengan perkembangan zaman itu disebutnya dengan kosmopolitan. Dan terkaitan dengan judul buku Seno Gumira Aji Dharma, Kentut Kosmopolitan, saya tertarik untuk membahas tentang kentut. Di satu sisi, kentut itu dianjurkan oleh kesehatan, tetapi tidak untuk sembarang kentut dalam azas kesopanan. Jadi menahan kentut dianjurkan oleh etika dan kesopanan, tapi tidak bagi faktor kesehatan. Jadi kentut itu punya banyak manfaat selain mendeteksi usus yang sehat, kemudian menghilangkan kembung dan seterusnya. Tapi dalam aspek etika, kentut seolah-olah ada regulasinya, ada aturan, tidak boleh kentut di sembarang tempat. Kemudian saya membayangkan, pernahkah sekali waktu tiba-tiba presiden tak sengaja kentut? Lalu bagaimana bunyinya kentut presiden? Apakah sama dengan bunyi kentutnya orang yang tinggal di bedeng-bedeng dan di tenda-tenda? Atau pernahkah kita membayangkan, bahkan saya sempat sering berimajinasi, apakah dari seluruh anggota dewan yang ada di parlemen ketika sidang paripurna ada satu orang yang pernah kentut? Lalu kentutnya itu berbunyi atau tidak? Itu kan hal yang sangat manusiawi. Karena kentut secara biologis itu dapat dideteksi sebagai kesehatan organ tubuh. Sementara dalam etika dan kesopanan seolah-olah kita harus mencari ruang terbaik agar kentut itu tidak terjadi di sembarang tempat. Ini sebuah paradoks antara nilai kesehatan dan nilai kesopanan. Setidaknya bagi manusia bahwa nilai kesehatan itu lebih penting daripada kesopanan. Kan begitu konsep dasarnya, dalil awalnya. Nah, Sobat Sastra, dari kentut ini kemudian kita akan menerawang ke banyak peristiwa, yakni kentut tidak lagi dibicarakan sebagai nilai kesehatan, tapi kentut lebih berperan sebagai nilai kesopanan. Bahkan kalau ada teman di samping kita kentut, secara refleks kemudian kita selalu mengejeknya. Loh, kenapa meski itu terjadi? Padahal bagi teman di samping kita, kalau dia terus-menerus menahan kentut, maka kembungnya akan meninggi. Kemudian barangkali ususnya akan bermasalah. Oke, dari situ kita paham ya, bahwa kita sedang melakukan kontradiksi kentut sebagai nilai kesehatan dan nilai kesopanan. Ada banyak peristiwa gara-gara kentut orang masuk penjara. Gara-gara kentut pesawat harus mendarat darurat. Gara-gara kentut harus diamankan oleh Babim Kamtibmas. Satu hari seseorang berkelahi diakibatkan karena kentut. Perkelahian itu terjadi
lalu diamankan oleh Babin Kamtibmas. Terjadilah kesepakatan damai kekeluargaan dengan ganti rugi karena luka fisik setelah perkelahian. Kemudian ada di Florida misalnya, ada sepasang pacar yang menikam pacarnya di apartemen gara-gara kentut. Padahal sedang santai-santainya mereka nonton sebuah tayangan di TV, kemudian karena ada percecokan sedikit, akhirnya lelaki itu, butler namanya, mengentuti perempuan. Refleks dia pergi ke dapur dan membawa pisau lalu menikam pacarnya. Tergeletaklah di sebuah apartemen. Suatu hari juga pernah terjadi di maskapai penerbangan dari Dubai ke Amsterdam. Seorang pilot tiba-tiba harus melakukan pendaratan darurat di Austria karena gara-gara seorang penumpang tidak bisa menahan kentut. Terjadilah perkelahian antara penumpang tuh. Tidak terjadi peleraian, walaupun semua penumpang sudah mencoba melerainya, kemudian petugas pesawat coba melerainya. Daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di udara, akhirnya pilot mendadak melakukan pendaratan darurat di Austria dan mengeluarkan 4 orang yang terlibat pertikaian itu. Lalu ditangkaplah oleh polisi. Jadi kentut pun bisa menjadi bencana bagi kemanusiaan jika ia tidak berbunyi di tempat yang tepat. Kaitan ini, buku Kentut Kosmopolitan juga menarik tuh. Kalau teman-teman baca buku itu 2008 ya, hari ini sudah terbit mungkin cetakan yang baru. Sebagai manusia, presiden, anggota dewan, dan para orang alim, tidak pernah dia tidak kentut seumur hidupnya. Tetapi apakah mereka kentutnya diatur oleh regulasi? Kalau demikian, betapa beratnya kita menjadi pejabat, tidak bisa kentut di sembarang tempat. Terima kasih. Salam.